Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyo yang masih setia membawakan konten yang berisi sejarah, budaya maupun misteri di tanah Jawa. Kali ini saya akan melanjutkan, yaitu tentang tema pusaka di tanah Jawa. Di dalam tanah Jawa itu sebagian masyarakat masih kental, yaitu menghormati budaya leluhur. Mereka masih menghormati nilai-nilai budaya dari leluhur mereka, karena di tanah Jawa itu budaya itu merupakan salah satu kehormatan yang perlu dilestarikan. Jangan sampai budaya di tanah Jawa itu hilang, ditelan oleh waktu. Oleh karena itu kita sebagai penerus dari nenek moyang kita hendaknya saling menjaga, yaitu tentang budaya yang ada di tanah Jawa. Berhubungan dengan tema kita, yaitu pusaka di tanah Jawa yang disebut keris ya. Di dalam penjelasan ini nanti saya akan jelaskan, yaitu apa yang dimaksud keris dan bagaimana etika untuk memegang keris dan jenis-jenis keris sesuai dengan look atau look yang ada di itu mempunyai makna dan nilai-nilai sejarah ataupun mempunyai kekuatan spiritual yang dimasukkan oleh empunya ya. Jadi empu itu adalah orang yang membuat keris ya. Zaman dulu itu empu tidak sembarangan untuk membuat keris, jadi mereka juga istilahnya melakukan laku tirakat. Selain dia membentuk wujud keris, dia juga menanamkan istilahnya kodam ataupun energi gaib agar menambah karisma atau menambah kekuatan yang ada di dalam pusaka keris tanah Jawa. Seperti itu. Langsung saja, mari kita simak video ini. Jangan lupa ketik tombol subscribe, like, dan komen di channel Tulung Jagat channel yang akan membahas tentang misteri, sejarah maupun budaya yang ada di tanah Jawa. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang etika membuat keris, memegang keris ya. Keris ini merupakan salah satu kehormatan yang perlu dilestarikan di masyarakat tanah Jawa. Barang siapa memiliki keris ini, yaitu mereka memiliki kehormatan yang lebih bila dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai keris. Seperti itu. Nah, etika memegang keris, yang pertama, keris tidak boleh dipegang, ditarik seperti ini. Ini salah. Karena apa? Ini melanggar etika. Karena ketika kita menarik bilahnya, ya, menurut orang yang ada di depan kita itu memiliki arti tantangan untuk istilahnya tantangan untuk mengajak duel seperti itu. Jadi keris itu cara megangnya ini
tempat bilahnya ini kita taruh bawah dan keris menghadap ke atas. Yang ditarik ingat, yang ditarik tidak bilahnya, tapi yang ditarik adalah warongkonya, tempatnya ya, seperti ini ya, ditarik. Nah, seperti ini caranya. Ini adalah etika memegang suatu pusaka keris ya. Jadi warongkonya kita hadapkan ke atas, yang di atas yang ditarik adalah warongkonya. Nah, seperti ini. Nah, itu yang benar seperti itu. Jangan kita menarik bilahnya seperti ini, salah. Karena ini merupakan salah satu simbol dari tantangan untuk berduel, tantangan untuk berperang, seperti itu. Yang kedua, etikanya memegang keris ketika salah satu contoh seperti ini ya. Misalkan saya mau menyerahkan kepada orang yang lebih tua usianya dibandingkan saya. Jangan langsung diserahkan seperti ini, salah. Bagaimana caranya, Gus? Caranya kalau kita lebih muda dari yang menerima keris itu, kita pegang yang paling ujung. Ini sebagai simbol ya. Nah, ini sebagai simbol tentang penghormatan untuk orang yang lebih tua. Nah, ini indahnya di tanah Jawa seperti itu. Semua banyak aturan dan semua diajarkan tentang budi pekerti yang luhur. Jadi mereka etika-etika di tanah Jawa itu sangat diterapkan dalam masyarakat tanah Jawa. Jadi seperti ini, misalkan kita lebih muda ya, kita pegang seperti ini, mau menyerahkan. Setelah seperti ini, yang lebih tua megang yang atas, menerima yang atas. Seperti ini ya. Nah, jadi yang lebih muda itu pegangnya yang bawah, yang lebih tua megangnya yang atas. Jika saya lebih tua usianya, dikasihkan yang lebih muda, megangnya seperti ini, saya di atas, diserahkan. Terus yang menerima megangnya di bawahnya, seperti ini. Nah, itu etika untuk memegang pusaka keris. Nah, seperti itu. Nah, lebih jauh lagi kita akan mengetahui tentang lok ya. Apa itu lok? Ya, cara menghitung lok. Jadi seperti ini. Cara menghitung lok. Nah, ini kita hitung. Lok itu lekungan yang ada pada keris itu. Jadi kita hitung berapa lekungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ini lok 13. Ini pusaka lok 13. Nah, nanti saya akan jelaskan yang caranya menghitung lok itu seperti itu ya. Ini istimewa ini. Ini 13, di tengahnya ini ada garis. Ini ada gambaran-gambaran ini namanya pamor. Nah, pamor untuk menambah keindahan pada keris. Nah, di sini ada lobangan-lobangan. Ini bukan istilahnya dibuat sia-sia ataupun istilahnya empunya membuat ini dengan tanpa tujuan, tidak. Ini punya arti, punya simbolik, simbol atau mempunyai arti yang sangat mendalam. Ini ada lubang ini menamakan, ini namanya pamengkang jagat. Ini bisa dikatakan keris pamengkang jagat ya. Ini menurut mitos, kalau pamengkang jagat itu bisa digunakan untuk membeli tanah. Kekuatan yang ditanamkan di spiritual ini
ditanamkan di dalam kegaiban keris ini, yaitu kekuatan kepangkatan. Kalau lo-nya 13 itu melambangkan suatu kepangkatan, derajat pangkat. Biasanya raja yang memiliki begitu. Ya, kalau lo 1 itu bernama jalak. Jalak itu lo-nya 1. Ya. Nah, itu melambangkan makna filosofisnya yang seorang empu itu menciptakan keris dengan tujuan menyambungkan rasa kita kepada Sang Pencipta. Jadi lo 1 itu tujuannya tauhid, melambangkan tauhid yang kuat. Nah, seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu lo 3. Lo 3 itu bisa dikatakan jangkung, ya, keris jangkung. Nah, keris jangkung itu identik empunya memberikan daya spiritual atau daya gaib, itu kekuatan untuk melindungi. Jangkung itu melindungi, jadi melindungi supaya keris itu nanti mempunyai energi melindungi ataupun mengayomi bagi pemiliknya. Jadi pemiliknya itu terlindungi dari berbagai macam masalah ataupun bahaya atau yang lainnya. Terus lo 5 itu bisa dikatakan jenisnya Pandawa. Keris Pandawa. Pandawa itu melambangkan suatu kesatria yang memiliki aroma atau memiliki daya spiritual sebagai seorang pendidik. Nah, Pandawa itu mendidik, berarti cocoknya bagi apa? Bagi guru, bagi istilahnya mungkin para sesepuh itu pas sebagai panutan, sebagai guru dari dari profesinya, seperti itu. Terus ada lagi lo 7. Lo 7 itu melambangkan tujuan agar keinginan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari si empunya menanamkan suatu energi gaib yang mengarahkan untuk seseorang memiliki tujuan hidup. Atau lo 9 itu melambangkan kehokian. Jadi sang empu membuat keris dengan lo 9 bertujuan untuk si pemiliknya mendapatkan anugerah dari dari kehokian, dari kemujuran, seperti itu. Karena di lo 9 itu mempunyai menanamkan hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya lo 11. Lo 11 itu bisa dikatakan keris sapu inten. Nah, seperti itu. Keris sapu inten itu sapunya kayak gemerlap kayak mutiara, itu namanya keris sapu inten. Nah, itu juga melambangkan kemudahan untuk mencari rezeki. Nah, berarti sang empu menanamkan di dalam pusaka itu energi gaib yang istilahnya yang melambangkan suatu kemewahan atau suatu kemudahan, seperti itu. Selanjutnya adalah lo 13, seperti yang saya pegang ini. Lo ke-13 itu makna filosofisnya atau lambangnya adalah orang-orang yang memiliki derajat pangkat. Ya, para menanamkan energi tentang kepemimpinan, energi yang kuat tentang kepemimpinan, supaya yang memiliki keris itu mendapatkan istilahnya
kepemimpinan derajat pangkat seperti itu. Dulu 13 seperti yang saya pegang ini. Nah, maka dari itu kita penerus budaya tanah Jawa, kita jangan sampai meninggalkan budaya warisan leluhur kita, karena budaya ini merupakan salah satu warisan yang turun temurun. Jadi budaya itu jangan sampai ditinggalkan, kalau perlu dilestarikan dan dijadikan sebagai landasan diri kita untuk saling berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Maka dari itu budaya itu sangat penting. Di situ ada nilai-nilai luhur, etika, sopan santun dan seperti itu. Makanya budaya tanah Jawa jangan sampai kita hilangkan, kalau perlu kita lestarikan seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, Gus Soyo. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.